Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, pemirsa Cahaya Kasih yang Tuhan berkati. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ada sebagaimana kita ada di hari ini, semata-mata hanya perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya program siaran ini sudah banyak memberkati setiap umat Tuhan dari berbagai kalangan dimanapun saudara berada. Dan pada kesempatan kali ini, di waktu yang sama, saya pun akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Sebab kita tahu hanya firman Allah yang dapat memberikan kekuatan buat setiap kita, dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ketengahkan untuk sama-sama kita merenungkan secara bersama-sama, lebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga. Dalam setiap kehidupan kami memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini, Bapa di sorga, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat siaran program Cahaya Kasih yang disiarkan oleh Jaya TV. Kami berdoa buat liputan ini. Biarlah liputan ini akan menjadi berkat bagi seluruh tanah Papua. Teristimewa mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan dikuatkan. Bapa di sorga, firman-Mu terlalu dalam untuk diselami. Oleh sebab itu kami butuh kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami, mengarahkan kami. Supaya firman yang akan kami dengarkan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang sedianya saya angkat dari kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Kebenaran firman Tuhan, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19, ialah gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, maka tema yang akan saya angkat untuk kita semua menjadi perenungan kita ialah hidup yang diubahkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini, maka kebenaran firman Tuhan ini diberitakan atau percakapan ini terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan menjelaskan 5.000 pasang mata melihat kebangkitan Yesus, dan salah satunya murid yang
begitu dekat dengan Yesus, yaitu Petrus. Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan baru itu firman Tuhan menjelaskan, judulnya disebut Gembalakan Domba-dombaku. Tapi kalau dalam versi muda dibaca, judul yang diberikan untuk teks pembacaan kebenaran firman Tuhan ini ialah Yesus dan Petrus. Bapak Ibu, kenapa Yesus dan Petrus? Pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, saya perlu memberitahukan bahwa ada hal yang menarik daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dari hidup yang diubahkan, ada dua hal yang saya mau ketengahkan untuk kita sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka hal yang pertama ketika hidup diubahkan, itu bagian yang pertama, ketika seseorang hidupnya diubahkan, maka hidupnya akan berpaut kepada Tuhan dan bukan hidupnya kembali kepada dirinya sendiri. Biasanya kalau orang tidak diubahkan oleh Tuhan, dia akan hidup dengan cara hidupnya, yaitu lebih mementingkan dirinya sendiri dan kemudian dia melupakan Tuhan dalam segala-gala hal. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika hidup seseorang diubahkan, layaknya Petrus yang diubahkan oleh Tuhan, maka ketika hidup Petrus diubahkan oleh Tuhan, maka di situ terjadi perubahan yang luar biasa. Dan perubahan hidup itu terjadi ketika Petrus tidak lagi mementingkan hidupnya, melainkan dia memprioritas Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau lihat ketika Yesus mati, beberapa saat ketika Yesus mati, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara baca sebelumnya, Petrus meskipun mengikuti Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak diubahkan secara total. Tapi Bapak Ibu lihat, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, di sana dilihat jelas bahwa hidup Petrus diubahkan. Dan ketika hidup Petrus diubahkan, maka segala-galanya, Petrus tidak lagi menganggap bahwa dia hebat. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, di ayat-ayat yang sebelumnya, Injil Matius, Injil Lukas, bahkan Injil Markus menjelaskan bahwa ketika perjamuan malam, Yesus mengatakan bahwa salah seorang daripada engkau akan menyangkal aku. Petrus menjawab bahwa semua orang akan menyangkal engkau, tapi aku Tuhan tidak akan menyangkal engkau. Dia selalu mengatakan aku Tuhan, aku, dan dia selalu mementingkan egonya. Bapak Ibu lihat, tapi dari teks pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, segala sesuatu berubah. Mengapa segala sesuatu berubah? Saudara lihat, kalau ketika Yesus menanyakan Petrus, maka Petrus memberikan jawaban balik. Dia mengatakan bahwa engkau tahu. Saudara, dengan mengatakan engkau tahu, itu hidup Petrus sedang diubahkan. Hidup Petrus bukan lagi berpusat pada Petrus, tapi berpusat kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu tergantung daripada rencana Tuhan. Ada banyak orang hari ini mengatakan bahwa karena dia punya uang, karena dia punya segala-galanya, dia akan mengatakan bahwa dia hebat. Tapi dia tidak tahu sebenarnya bahwa kehidupan ini ada itu karena kasih karunia Tuhan. Yakobus mengatakan sebenarnya orang harus mengatakan bahwa kalau dia mau melakukan segala sesuatu, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Itu bagian yang pertama, sehingga hidup Petrus diubahkan. Beberapa saat yang lalu Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus menanyakan ini, hati Petrus tentunya sedih. Tapi itu kemudian tidak akan mengubah sikapnya untuk mengikuti Yesus. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 kali pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Dan 3 kali juga jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus, bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau. Sehingga hidup Petrus kemudian diubahkan. Setiap jawaban yang diberikan oleh Petrus adalah jawaban yang mengatakan bahwa engkau tahu, engkau tahu, engkau tahu. 3 kali Petrus menggunakan kata ini, engkau tahu Tuhan. Itu berarti bahwa hidup Petrus telah diubahkan. Dia tidak lagi memusatkan dirinya pada kepentingan pribadinya, tapi dia kemudian mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Bagian yang kedua, ketika seseorang hidupnya diubahkan, maka Bapak Ibu, dia akan mempertaruhkan segala-galanya bagi Kristus. Kalau orang yang hidupnya belum diubahkan, maka Kristus akan dipertaruhkan untuk segala-galanya. Maka kalau Kristus yang dipertaruhkan untuk segala-galanya, maka Kristus bisa disangkal. Atau Kristus bisa dianati, Kristus bisa saja ditinggalkan. Tapi kalau orang yang hidupnya sudah diubahkan, bagian yang kedua, maka ketika orang itu diubahkan, maka segala-galanya akan dipertaruhkan bagi Kristus. Oleh sebab itu bagian yang pertama tadi sudah menjelaskan bahwa orang yang diubahkan, bagian yang pertama, hidup seseorang itu akan berpaut kepada Kristus. Segala sesuatu tergantung kehendak Kristus. Tapi bagian yang kedua, ketika orang itu diubahkan, hidupnya diubahkan, maka bagian yang kedua,
segala sesuatu akan dipertaruhkan untuk Kristus. Bapak Ibu lihat bahwa ketika hari di mana Yesus terangkat ke surga, selesai daripada itu 10 hari kemudian ketika Kristus sudah naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di anjung Yerusalem, firman Tuhan menjelaskan bahwa Petrus dengan gagah berani. Dia mengatakan bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan karunia untuk manusia selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Ini membuktikan bahwa Petrus sudah mempertaruhkan segala-galanya. Kalau beberapa saat yang lalu dia mungkin meninggalkan Yesus. Ketika Yesus diterpa oleh aniaya dan lain sebagainya, Petrus meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika hidup Petrus diubahkan, firman Tuhan menjelaskan, kisah para rasul menjelaskan hal yang cukup menarik. Mengapa demikian? Kenapa ketika hidup Petrus diubahkan, maka Petrus berani untuk mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang kepadanya manusia beroleh selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Ketika pernyataan ini keluar, Petrus tidak lagi menyangkal Tuhan. Petrus berani menyatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Saudara, di akhir-akhir ini, pada kesempatan kali ini, pemirsa dimanapun engkau berada, Tuhan sangat membutuhkan setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang hidupnya berani menyatakan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan adalah Allah yang hidup. Di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah membutuhkan setiap orang yang menyatakan bahwa Kristus adalah Allah yang hidup. Kristus adalah pemelihara yang sempurna. Sebagaimana Petrus ketika hidupnya diubahkan di dalam segala hal, dia berani mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada hari ini, saya mau memberitahukan buat setiap kita. Hanya ada 2 hal yang menunjukkan seseorang hidupnya diubahkan layaknya seorang Petrus. Yaitu yang pertama, ketika hidupnya diubahkan, dia tidak akan lagi mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia hebat, orang lain tidak hebat. Dia akan mengatakan bahwa dia tidak lagi mengatakan bahwa dia lebih baik dan orang lain tidak baik. Tapi dia akan mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Karena segala hal yang ada pada hidupnya dia akan berfokus kepada Kristus. Dan yang kedua, dia akan mempertaruhkan segala-galanya bagi Tuhan. Saudara, ketika hidup seseorang diubahkan, dia akan mempertaruhkan segala-galanya bagi Tuhan. Mempertaruhkan segala-galanya bagi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus sendiri ketika mengakhiri hidupnya, dia mati syahid dengan disalibkan. Disalibkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu menunjukkan bahwa hidup ini kalau mati pun mati hanya bagi Kristus. Saudara, dia tidak lagi menjual apa yang ada pada dia. Biasanya kalau orang mungkin jabatan dan lain sebagainya, mungkin dia melupakan Kristus. Karena ketakutan dan lain sebagainya. Selayaknya Petrus sebelumnya ketika dia menyangkal Tuhan, itu karena mengalami ketakutan. Maka dia menyangkal Tuhan. Tapi ketika hidupnya diubahkan, maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh hal yang ada pada dirinya, segala hal yang ada pada dirinya, dia pertaruhkan bagi Kristus. Oleh sebab itu, dia berani mati untuk Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Kebenaran firman Tuhan telah memberikan kepastian di dalam kehidupan ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu berarti Tuhan menjaga Bapak Ibu saya dan saudara. Apapun keadaan kita di hari ini, saudara perlu percaya bahwa Tuhan yang sama. Kalau di waktu yang lalu dia pernah menolong engkau ketika engkau mengalami kesulitan hidup. Kalau di waktu yang lalu ketika engkau sedang meraba-raba jalan, engkau sedang mencari jalan keluar dan dia memberikan engkau jalan keluar, engkau perlu tahu Tuhan yang sama akan menolong engkau untuk melewati hari hidup ini. Dunia tidak menentu, karena dunia tidak menentu, engkau sangat butuh Tuhan dan engkau sangat butuh firman Tuhan. Dan orang yang hanya hidupnya berpaut kepada Tuhan adalah orang-orang yang menunjukkan dedikasinya, integritasnya hanya berpaut kepada Tuhan. Saya percaya dengan program ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, engkau punya masalah, engkau punya persoalan. Tapi ketika engkau berharap sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatan. Itu berarti Paulus juga mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu berarti tidak ada perkara di dunia ini, sakit, penyakit, kelaparan, kemiskinan, bahkan hal kaya maupun kenyang maupun kelaparan. Paulus bilang tidak ada yang dapat memisahkan
Semuanya itu saya dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa Cahaya Kasih dimanapun engkau berada, semoga dengan bagian ini saudara diberkati Tuhan. Saudara semakin dikuatkan oleh Tuhan menjelang situasi dunia yang semakin sulit. Saya percaya Tuhan menolong engkau dan saya. Kalau hari ini engkau masih bisa menyaksikan program ini, engkau masih bisa melihat dari rumahmu, engkau menyaksikan program ini berarti ada maksud Tuhan buat engkau dan saya, untuk kita tetap kuat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang ada di rumah. Shalom. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menggugah setiap kita. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab Tuhan pada dasarnya akan menolong Bapak Ibu saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami tahu bahwa orang yang hidupnya diubahkan hanya dua hal. Pertama, hidupnya akan berpaut kepada Kristus, dan yang kedua, dia akan mempertaruhkan segala-galanya buat Kristus. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Tuhan, kami tidak mampu dalam segala hal. Kami butuh Tuhan untuk menjamah setiap kami, memampukan kami. Hamba-Mu secara pribadi, bahkan pemirsa Cahaya Kasih dimanapun mereka berada. Mungkin mereka hari ini sedang mengalami kesulitan hidup. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Memberkati mereka sesuai dengan kebutuhan dan apa yang sedang mereka gumuli. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah Bapa di sorga, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan firman akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami tahu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Demikian doa kami. Kami mengucap syukur akan segala-galanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami menerima kebenaran firman Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saya dan saudara dimanapun engkau berada. Kita jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.